dengan NIM 2211058. Perkenalkan, nama saya Alvan Syaira dari NIM 221104. Perkenalkan, nama saya Aliada Putri dengan NIM 2211090. Perkenalkan, saya Niklas Indonesia NIM 2211080. Perkenalkan, saya Syafira Muti Ahmad Putri dengan NIM 2211102. Saya Fadiani Farah Yoli Putri dengan NIM 2211073. Saya Siti Dwi Mbak Lulum dengan NIM 221086. Saya Ranisa Eka Alfiati dengan NIM 2211082. Ini kelompok saya, guys. Baik, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Bunga selaku ketua pada diskusi pada hari ini. Di sini saya akan mengatur jalannya diskusi pada hari ini juga. Mungkin Ibu dosen ada tambahan sebelum memasuki poin utamanya? Ya, sebelum memulai diskusi, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Bu dosen. Mungkin bisa langsung kita mulai saja. Untuk skenario bisa langsung dibacakan oleh Mbak Safira. Baik, Tuan O berusia 65 tahun, berasal dari Jawa, beragama Islam, sudah menikah, pensiunan, golongan darah AB, diantar keluarga ke rumah sakit pada tanggal 13 Februari 2023 pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat dengan keluhan sesak nafas dan bengkak. Riwayat penyakit diabetes mellitus 10 tahun yang lalu, jarang kontrol sejak 1 tahun ini. Riwayat hipertensi disangkal, keluarga klien ada yang menderita penyakit diabetes mellitus yaitu ayahnya. Riwayat merokok 12 tahun yang lalu dan baru berhenti 3 bulan ini. Klien mengatakan sulit buang air kecil, mual, muntah, dan lemas, tidak mempunyai riwayat alergi. Klien didiagnosis dengan nefropati diabetik. Pengkajian dilakukan pada tanggal 14 Februari jam 14.00. Didapatkan data klien mengatakan lemas dan lemas semakin dirasakan saat beraktivitas. Konjungtiva anemis, terdapat edema pada ekstremitas atas dan bawah, edema derajat 1, terdapat distensi vena jugularis, auskultasi paru, didapatkan bronki basah halus di seluruh lambung paru. Terlihat adanya ulkus superficial di telapak kaki kanan dan ketika ditanya klien mengatakan tidak tahu penyebabnya apa dan kapan luka itu muncul. Klien mengatakan nafsu makannya berkurang karena merasa mual saat makan, namun berat badannya justru meningkat mendadak sebesar 5 kg. Oke, selanjutnya akan kita mulai identifikasi masalah sesuai dengan Savenjam. Poin pertama yaitu terminologi, poin kedua itu identifikasi masalah, mencari jawaban, skema masalah, merumuskan learning issue, belajar mandiri, dan sintesis. Mungkin ada yang sudah menemukan tentang terminologi? Ya, silakan. Baik, yang untuk poin yang pertama ini kita mencari kata sulit ya. Tadi berdasarkan kasus yang Mbak Syafira baca, ini saya sudah menemukan. Yang pertama ini ada neuropatik diabetik, kemudian yang kedua ini ada edema, yang ketiga ada ronki, yang keempat ini ada kosinopril, yang kelima ini ada CDM. Mungkin kita bisa bersama-sama mencari identifikasi masalahnya terlebih dahulu ya. Terus kalau misalnya sudah ada yang menemukan bisa angkat tangan. Oke, gitu silakan. Saya. Mengapa Tuan O didapatkan ronki bahasa halus di seluruh lapang paru? Mungkin ada tambahan untuk identifikasi masalahnya? Oh iya, silakan Mbak. Ya. Apa yang menyebabkan berat badan Tuan O menurun tetapi nafsu makan Tuan O meningkat? Mungkin yang terakhir ya, yang ketiga mungkin ada tambahan? Mengapa di hasil pemeriksaan Tuan O kedua paru ginjal tampak mengecil? Oke, terima kasih Mbak. Untuk selanjutnya kita akan mencari jawaban dari identifikasi masalah. Oke. Saya akan menjawab itu ya, pertanyaannya Mbak Maul. Ya. Itu mengapa Tuan O didapatkan ronki basah? Itu terdapatnya ronki basah pada Tuan O dikarenakan Tuan O memiliki riwayat atau kebiasaan yang kurang baik, yaitu merokok. Untuk yang kedua, Saya akan menjawab pertanyaan dari Kania. Apa yang menyebabkan berat badan Tuan O menurun tetapi nafsu makan meningkat? Itu dikarenakan kekurangan energi ketika tubuh tidak mampu menggunakan glukosa secara efisien
sebagai sumber energi, tubuh akan mencari sumber energi alternatif, yaitu lemak. Proses pemecahan lemak ini menghasilkan asam lemak dan keton yang dapat mengurangi nafsu makan. Namun meskipun nafsu makan berkurang, berat badan bisa meningkat karena tubuh menyimpan lemak yang tidak terpakai. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ale ya tadi. Mengapa di hasil pemeriksaan Tuan O itu kedua kali ginjal tampak mengecil? Jadi pada diabetes yang tidak terkontrol ini kadar gulanya meningkat. Nah, dari hal ini akan mengakibatkan kerusakan pembuluh darah kecil di ginjal termasuk glomerulus. Nah, kerusakan pada glomerulus ini mengakibatkan kerusakan filtrasi ginjal dan mengurangi kemampuan ginjal untuk menyaring limbah dan zat-zat sisa. Nefron yang terkena kerusakan dapat mati dan tidak berfungsi lagi. Akibatnya, kerusakan pada nefron, ginjal dapat mengalami atrofi atau pengurangan pada ukuran. Ya, terima kasih Mbak. Mungkin sekretaris bisa dibacakan untuk keywordnya. Untuk keywordnya itu ada penyakit keluarga, nefropati diabetik, asupan makan kurang tepat, klien mengalami peningkatan berat badan lebih 5 kilo, edema, resistensi insulin, sama ADM. Oke, untuk selanjutnya kita akan mencari skema masalahnya ya. Mungkin ada yang menemukan? Untuk skemanya ini pohon masalah ya. Pohon masalahnya sudah dikirim di grup, bisa dilihat. Oh iya. Ada apa atau masing-masing. Oke. Ini sudah ada ya Mbak ya, berarti skema masalahnya. Iya. Ya. Untuk yang kelima ini adalah merumuskan running issue. Bisa dibacakan mulai dari Mbak Syafira. Ya, baik. Yang pertama ada pengelolaan penyakit keluarga. Yang kedua ada penanganan nefropati diabetik. Yang ketiga peningkatan asupan makanan yang tepat. Yang keempat, pengelolaan peningkatan berat badan. Yang kelima adalah pengelolaan edema. Yang keenam ada pemahaman tentang resistensi insulin. Dan ketujuh, pengelolaan diabetes. Oke, untuk yang keenam ada belajar mandiri ya. And I'm already acting like a dick, know me, so you might as well stick it. It's a heartbroken bitch, high heels, 6 inch in the back of the nightclub, sipping champagne. I don't trust any of these bitches I'm with in the back of the taxi, sniffing cocaine. Drunk calls, drunk texts, drunk tears, drunk sex. I was looking for a man who was on the same page. Back to the intro, back to the bar, to the Bentley, to the hotel, to my old way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita kan sudah diskusi mengenai kasus diabetes mellitus. Jadi hari ini kita akan memasuki langkah akhir 7 jam. Bisa dibacakan mulai dari Mbak Syafiranya. Baik, yang pertama pengelolaan penyakit keluarga, mengidentifikasi dan memahami penyakit keluarga yang mendasari, serta belajar tentang strategi pengelolaan yang efektif untuk mengendalikan gejala. Yang kedua, penanganan nefropati diabetik, memahami penyakit nefropati diabetik termasuk dampaknya pada fungsi ginjal, serta belajar tentang langkah-langkah untuk melindungi ginjal dan mencegah kemajuan kerusakan ginjal. Yang ketiga, peningkatan asupan makanan yang tepat, memahami pentingnya asupan makanan yang seimbang dan tepat waktu dalam pengelolaan diabetes, serta belajar tentang pilihan makanan yang sehat dan strategi untuk mengendalikan nafsu makan. Yang keempat, pengelolaan peningkatan berat badan, memahami faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan berat badan pada pasien, termasuk resistensi insulin dan pola makan yang tidak seimbang, serta belajar tentang strategi pengelolaan berat badan yang efektif. Yang kelima ini ada pengelolaan edema. Jadi ini harus memahami kondisi edema dan penyebabnya pada pasien, serta belajar tentang langkah-langkah untuk mengurangi pembekakan dan mengelola edema dengan baik. Yang keenam itu memahami konsep resistensi insulin dalam diabetes, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya itu, serta belajar tentang pentingnya pengendalian resistensi insulin untuk mengatur gula darah yang lebih baik. Yang ketujuh itu memahami pentingnya pengelolaan diabetes secara keseluruhan, termasuk pengendalian gula darah, pemantauan teratur, penggunaan obat-obatan yang tepat, dan perubahan gaya hidup sehat, serta belajar tentang strategi pengelolaan yang efektif. Baik, terima kasih Mbak untuk diskusi pada kegiatan kali ini telah berakhir. Dan mungkin ada tambahan dari Ibu dosen sebelum penutup? Untuk tambahan tidak ada. Mungkin saya bisa langsung memberi kesimpulan.
Jadi kesimpulan pada kasus ini adalah Tuan O memiliki riwayat penyakit disebabkan oleh genetik dan didukung oleh pola hidup yang tidak sehat seperti merokok. Terima kasih untuk rekan-rekan semuanya sekalian. Kita akhiri diskusi pada kegiatan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.